Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 22 Agustus 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Mencintai Sampai Akhir. Mencintai sampai akhir. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ayat yang sangat luar biasa. Bahkan mungkin orang belum percaya Tuhan pun sangat tahu dengan ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, kami ingin belajar dalam hidup ini tidak hanya dicintai, tidak hanya diperhatikan, tidak hanya diberkati, tidak hanya dicukupi, tidak hanya dilayani, tetapi kami dipanggil bagaimana melakukan kehidupan kami dengan melakukan cinta yang sesungguhnya yang berasal dari Allah, yang sudah diteladankan di dalam diri Kristus dari lahir sampai mati untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mencintai sampai akhir. Cinta adalah bagian yang sangat berbahaya, namun juga sangat indah dan juga sangat luar biasa. Pendorong yang luar biasa sesungguhnya dari motivasi kita mencintai. Kalau motivasi mencintai itu keliru, maka berdampak buruk. Orang-orang yang mencintai, sebutlah orang anak muda-muda yang sedang berpacaran, begitu luar biasa mencintai. Tatkala ada hal yang tidak baik terjadi, pengkhianatan dan segala macam, bahkan dalam situasi ekstrim bisa membunuh orang yang dicintai, bisa membakar orang yang dicintai, bisa melukai orang yang dicintai. Saya melihat satu TikTok yang dikirim oleh seorang sahabat seperjalanan, itu istrinya itu dilindas pakai mobil oleh suaminya sendiri. Karena kenapa? Karena istrinya itu selingkuh. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Sehingga cinta ini benar-benar menakutkan. Kalau cinta itu tidak ditempatkan pada tempat yang tepat, benar-benar menakutkan. Cinta itu seperti pisau. Bisa digunakan untuk memasak, namun juga bisa digunakan untuk melukai. Tatkala dinamit, bom yang dipakai sekarang untuk peperangan, awalnya adalah digunakan untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu untuk membom bukit-bukit batu yang akan dibuat jalan-jalan di daerah perbukitan. Itu mulia sekali. Namun bahan peledak ini akhirnya dipakai untuk saling menghancurkan di dalam peperangan. Sahabat seperjalanan, itulah cinta. Sehingga cinta tatkala berdiri sendiri, apalagi kemudian didorong dan diikuti oleh motivasi pribadi yang tidak sehat. Kita mencintai semata-mata hanya untuk kepentingan diri sendiri. Seseorang yang mencintai sesungguhnya untuk kepentingan diri sendiri. Bukankah cinta yang diungkapkan di dalam hubungan relasi manusia? Aku mencintaimu karena engkau cantik, karena engkau ganteng, karena engkau baik, karena engkau nyaman untuk hidup saya, karena engkau teman bicara yang baik. Dan cinta seringkali diikat oleh satu janji, cinta manusia. Hubungan kita itu hanya aku untukmu dan kamu untukku. Kalau engkau terjadi untuk orang lain, maka itu masalah besar. Masalah besar yang terjadi. Kalau kemudian hanya berakhir hanya cuma musuhan, selesailah urusan. Namun kemudian kalau berdampak buruk, akhirnya saling menghancurkan. Ada yang kemudian jadi sebuah persahabatan. Itu jauh lebih indah dan itu alkitabiah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada macam-macam cinta. Kalau masih kecil kita mengenal yang namanya cinta monyet, itu namanya cinta-cintaan. Itu versinya anak-anak. Namun setelah dewasa, ada banyak cinta. Cinta bersyarat, cinta yang kemudian penuh perhitungan, cinta yang kemudian yang pada dasarnya adalah kepentingan pribadi. Namun juga ada cinta yang tanpa perhitungan, tanpa hikmat bijaksana, yaitu mencintai sekalipun salah mencintai. Saya jelaskan kembali, mencintai sekalipun salah mencintai. Orang sudah berbuat salah, engkau mencintai, dibiarkan kesalahannya. Karena untuk mencintai seorang orang tua, anak terjatuh dalam narkoba, tetap diizinkan, bahkan kemudian disuplai, bahkan diberikan uang. Ini cinta yang menghancurkan. Sehingga pada prinsipnya cinta itu tidak boleh menghancurkan. Apa yang Yesus lakukan dalam mencintai kita sampai mati di atas kayu salib, membawa dampak
keselamatan untuk kita. Kita dilepaskan dari maut. Seluruh cinta Yesus itu menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran. Untuk hidup di dalam kebenaran. Sehingga apapun yang ada pada diri kita, kalau membuat orang dekat dengan Tuhan, membuat orang hidup di dalam kebenaran, membuat orang itu hidup di dalam terang firman Allah, itu kita perlu perjuangkan. Sehingga cinta memang tidak selalu harus memberi, cinta tidak selalu harus mengalah, dan cinta pun tidak boleh membiarkan. Kalau membiarkan menjadi berbuat dosa, maka itu bukan cinta yang dari Tuhan. Kalau membiarkan itu membuat dia kemudian menjauh dari Tuhan, maka itu adalah cinta yang keliru. Yesus mencintai kita dengan cara yang luar biasa dalam Yohanes 3 ayat ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gambaran tentang Allah memiliki anak di dalam diri Kristus bukan berarti Allah Bapa punya anak lalu mamahnya yang mana. Bukan demikian. Ini penggambaran pembahasaan dalam bahasa manusia supaya dimengerti oleh kita. Tidak ada orang tua yang sehat, orang tua yang waras menyerahkan anaknya, misalkan terjadi perampokan ke dalam rumah. Maka ada anak-anak kita. Maka kita akan membiarkan harta benda dikatakanlah diambil oleh perampok. Namun tatkala itu akan menyentuh anak kita, kita akan pertahankan. Saya pernah melihat ada sebuah kebakaran waktu saya pelayanan di Pulau Sumatera. Sebuah bioskop kebakaran. Lalu kemudian saya diizinkan masuk, melihat bagaimana mayat-mayat diturunkan dari bioskop. Dan saya melihat ada seorang ibu dan seorang bapak, ada 3 mayat yang kemudian menempel. Saya tanya kepada petugas pemadam kebakaran di sana. Dia katakan, Bapak, ini ibu, anak, ini ibu dan ayah dan seorang anak. Rupanya itu film untuk anak-anak. Yang menempel bertiga terbakar, nempel karena sudah terbakar. Anaknya ada di tengah-tengahnya. Jadi akan dilindungi anak itu. Itulah kasih Tuhan yang menyelamatkan kita. Sehingga sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita belajar mencintai sampai akhir. Mencintai tanpa batas, mencintai tanpa sisa, mencintai tanpa kapok, namun dengan cinta yang berasal dari Allah. Cinta yang kita ungkapkan, yang kita nyatakan adalah membawa orang hidup dalam kebenaran, membuat orang bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Itu mencintai, membuat orang kemudian hidupnya semakin baik dalam ekonomi, dalam pendidikan, dalam kesehatan, membawa dampak kebaikan yang pada akhirnya membawa setiap orang itu harus datang kepada Kristus. Dan yang Alkitab katakan dalam Yohanes 3 ayat ke-16, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, merenungkan tentang makna cinta, mempelajari tentang makna cinta. Ada banyak versi. Versi dunia dengan segala kepentingannya, atau versi Allah dengan segala kekudusannya. Saya ulangi kalimat ini. Versi dunia dengan segala kepentingan pribadinya, atau versi Allah di dalam segala kekudusan, di dalam kebenaran cintanya. Biarlah sahabat seperjalanan apa yang disampaikan pada hari ini, kita boleh merenungkan tentang cinta yang sesungguhnya. Kita mencintai sampai akhir dengan cinta yang benar, dengan cinta yang kudus, dengan cinta yang agung, dengan cinta yang berasal dari teladan yang sudah Kristus nyatakan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa agar setiap sahabat seperjalanan dalam relasi hubungan keluarga dan hubungan-hubungan yang lain, kami bisa mencintai dengan cara yang benar, cara yang kudus, dan cinta yang berasal dari Allah yang kami lakukan. Hamba-Mu berdoa buat yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang dalam kesulitan, problem, dan masalah kehidupan, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa memohon sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Happy Sunday. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mencintai sampai akhir dengan cinta yang benar, yang kudus, dan cinta yang berasal dari Allah. Amin.